Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Setengah jam kemudian, perahu roh melewati lautan awan dan turun dari langit, akhirnya melayang di atas pagoda ruang waktu biji Master Extreme. Di perahu roh, Tang Xinying berdiri di sebuah pavilion, dengan Shen Subing, Shen Wendell dan Shen Qingfeng dengan hormat ditempatkan di belakangnya. Tan Yun berada di paling belakang. Perahu roh menarik perhatian ribuan murid di arena seni bela diri. Orang-orang mengangkat kepala mereka dan tidak mengenal Tang Xinying, tetapi ketika mereka melihat penampilan hormat Shen Subing di belakangnya, sekaligus, mereka tidak berani menatap langsung ke arah Tang Xinying lagi. Murid memberi hormat kepada kepala suku. Para murid berlutut dan menyembah satu demi satu, yang suaranya mengguncang langit. Shen Subing memandang rendah orang banyak dan memperkenalkan, "Tuan-tuan, ini adalah kepala Tang Sekte dan Vena abadi kami." Ketika para murid mendengar itu, mereka bersemangat dan membungkuk lagi, para murid memberi hormat kepada kepala Tang. Ini adalah pertama kalinya para murid melihat kehormatan Tang Xinying, mereka tidak mengira bahwa kepala dan Vena Sekte abadi, terlahir begitu cantik, tidak berbeda dengan Shen Subing. Para murid bingung dan tidak tahu apa yang dilakukan kepala Tang secara langsung di arena seni bela diri. Pada saat ini, diakon yang menjaga aula resmi, Liu Hongru, berkedip keluar dari aula, muncul di bawah perahu roh, berteriak dan berlutut, "Saya tidak tahu kepala Shen dan kepala Tang akan datang, jadi saya minta maaf untuk itu, tidak menyambut mereka. Saya harap kedua kepala suku memaafkan saya." "Hongru, tidak perlu sopan, bangun." Tang Xinying berkata dengan acuh tak acuh. Tang Xinying tidak asing dengan Liu Hongru. Di masa lalu, ketika dia adalah kepala sekte dalam dan Vena, Liu Hongru adalah seorang murid di bawah disiplinnya sendiri, kemudian keterampilan dan sangat indah, dipromosikan menjadi Master Grand dan tingkat menengah, dipromosikan menjadi Diaken. Orang ini tidak asing dengan Tan Yun, ketika Tan Yun berada di arena bela diri, diprovokasi oleh dua murid Luwu, dialah yang masuk dan mencoba untuk mengambil tindakan. Tan Yun memiliki kasih sayang yang mendalam untuknya karena dia membantu dirinya sendiri dan dia juga kekasih dari penatua ke-6 Shen Wende. "Terima kasih, Ketua." Liu Hongru yang berambut putih bangkit. "Hongru, berapa lama sebelum pagoda ruang waktu biji Master Extreme dibuka?" Tang Xinying bertanya. Sebagai balasan kepada kepala Tang, itu hanya akan terbuka saat matahari terbenam. Liu Hongru berkata jujur, "Masih ada 4 jam lagi, aku masih harus kembali untuk menyembuhkan lukaku, aku tidak bisa menunda di sini." Setelah pikiran gelap Tang Xinying, dia memerintahkan, "Hongru, kepala ini telah datang hari ini untuk melihat sekte dalamku dan murid garis keturunan naik menara. Bagaimana dengan ini? Kamu menutup pintu menara untuk murid tertutup saat ini dan membuka pagoda terkemuka ke lantai 108. Bawahanku mematuhi perintah." Setelah Liu Hongru menjawab, dia berpikir bahwa ada iblis lain di dalam garis keturunan dan ingin mendaki pagoda lantai 108. Pada saat ini, bukan hanya Liu Hongru yang berpikir demikian, begitu pula ribuan murid. Kerumunan penasaran ingin tahu siapa lagi yang bisa naik ke lantai 108 selain mendiang kakak senior Tan. Liu Hongru, dengan bingung, membalik tangannya dan sebuah tanda muncul dari tangannya dan menembak ke langit di atas pagoda ruang waktu biji Master Extreme, dan kemudian, turun secara vertikal, tertanam di alur di bagian atas pagoda. Udara di sekitar ledakan pagoda ruang waktu biji sesawi, terdengar ledakan suara gemetar ruang, membuka larangan pagoda. Dua kepala suku, pagoda telah dibuka. Liu Hongru memiringkan perahu roh dan Tang Xinying menganggukkan kepalanya sedikit, melihat kembali ke arah Tan Yun dan berkata, "Mari kita mulai." Murid mematuhi perintah. Ketika Tan Yun menjawab, Shen Subing kembali menatap Tan Yun dan memerintahkan dengan suara rendah, "Kepala Tang memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan, saya ingin Anda naik menara secepat mungkin." Murid mematuhi perintah. Tan Yun menyapu turun dari perahu roh dan menembak jatuh ke dalam kehampaan sebagai bayangan sisa, muncul di belakang lantai pertama pagoda ruang waktu biji Master Extreme, tubuhnya berputar-putar dengan energi spiritual yang tebal menutupi tubuhnya, wajahnya. "Tuan-tuan, menurut Anda siapa ini?" Suara seorang murid tiba-tiba berhenti. Kemudian, matanya melebar, "Ya ampun, kecepatan apa? Jauh lebih cepat daripada ketika kakak senior Tan lebih cepat." Apa yang mengejutkan ribuan murid terjadi, hanya untuk melihat sosok itu berputar-putar dengan energi spiritual, seolah mengabaikan gravitasi pagoda, berubah menjadi seberkas bayangan yang berkedip-kedip di tangga. Dalam sekejap mata, muncul di lantai 30 pagoda, dan kecepatannya masih belum berkurang. Bocah ini telah maju ke tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, ini berbeda. Shen Qingfeng membungkuk dan tidak bisa menahan tawa. "Ya, bakat iblis." Shen Wende menghela nafas berulang kali. Mata indah Shen Subing menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan.
Sen Subing, Sen Wende, dan Sen Qingfeng, telah lama menyaksikan Tan Yun memanjat menara, dan ketiganya memutuskan bahwa sekarang setelah ranah Tan Yun ditinggikan, tidak sulit untuk naik pagoda lantai 108, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan melakukannya, memanjat menara dengan kecepatan seperti itu. Dan saat ini, Tan Yun telah mencapai 90 kali gravitasi, dari pagoda lantai 90 yang berkedip, kecepatan kerumunan murid hampir tidak dapat menangkap lintasan gerakan. Tang Xinying kurus dan wajah pucat, menulis warna sok yang dalam, gigi kerang terbuka ringan, terlalu luar biasa. Teman-teman, lihat, kakak senior itu sudah menabrak lantai 100. Seorang murid berseru, hanya untuk melihat sosok kekuatan spiritual yang berputar-putar, telah muncul di atas 103 lapisan pagoda, masih melaju kencang menuju lapisan 108, mengirimkan dampaknya. Seketika, ribuan orang meledak dengan teriakan dan desis yang tak terkendali. Penatua, apa yang orang ini lakukan? Penatua, siapa sebenarnya orang ini? Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kakak senior Tan. Ya, jika saya melihatnya, itu pasti murid dari Sekte Abadi. Jika tidak, dengan kekuatan alam jiwa janin, bagaimana dia bisa memiliki kecepatan secepat itu? Tepat sekali. Sementara para murid berbicara dengan keras, Tan Yun mencapai 339 kali gravitasi. Kecepatannya menurun, dan ketika energi spiritual yang kental berputar-putar di sekitar tubuhnya mulai runtuh, dia muncul di anak tangga pertama menuju lantai 108. Tan Yun berlari, langkah kakinya berat, pagodanya bergetar. Lihat semuanya, sosok itu agak akrab, sepertinya kakak senior Tan. Kakak Tan, bagaimana mungkin? Jangan bicara omong kosong, kakak senior Tan sudah meninggal lebih dari setahun. Ya, kerumunan murid meneriakkan kesempatan itu, dahi Tan Yun ditutupi dengan butiran keringat halus, telah melangkah ke lantai 108, berputar-putar di sekitar tubuh kekuatan spiritual menghilang, dia melihat ke belakang tiba-tiba, menuju perahu roh dalam kehampaan, membungkuk dalam-dalam tanpa berbicara. Ya ampun, kalian, lihat, itu kakak senior Tan. Ini benar-benar kakak senior Tan. Ya, apa yang terjadi di sini? Bukankah kakak senior Tan sudah mati? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana Tan Yun menjadi begitu kuat sekarang? Kakak senior Tan kembali kuat adalah hal yang hebat di langit. Dengan kekuatan kakak senior Tan, dalam waktu 11 bulan, dia pasti akan memenuhi syarat untuk peringkat naga. Itu benar, kalau begitu, kakak laki-laki Tan pasti akan bangga dengan kelompok itu, 8 Vena lainnya kuat, kalahkan mereka. Hei, pikirkan saja kegembiraannya. Ribuan murid, seolah-olah mereka telah melihat hantu, meratap liar, melampiaskan keraguan dan kejutan di hati mereka. Mereka benar-benar sulit dipercaya, di depan mata Tan Yun yang dibangkitkan, tidak hanya kembali, dan masih merupakan pengembalian yang kuat. Dan memanjat pagoda lantai 108 tanpa cedera. Sen Subing menatap para murid dan mengumumkan dengan gembira, surga telah memberkati silsilah dan saya, Tan Yun tidak mati. Sekarang Tan Yun, yang menciptakan mitos milik silsilah dan kita, telah kembali. Mendengar ini, para murid menatap Tan Yun dengan marah dan berteriak serempak, kami telah bertemu kakak senior Tan. Kakak dan saudari senior, tidak perlu sopan. Tan Yun mengepalkan tinjunya ke kerumunan dari jauh. Pada saat ini, tangan Giok Tang Xinying sedikit terangkat, kerumunan murid segera menjadi tenang, pemandangan itu dapat didengar oleh suara jarum. Dia berkata dengan ekspresi serius, Tan Yun, apakah kamu ingin menjadi tuan dari kepala suku ini? Para murid mendengar kata-kata itu, hati mereka menjadi gelombang yang mengejutkan, kakak senior Tan mendapat perhatian kepala sekte dan Vena abadi, mulai sekarang untuk melangkah ke atas. Wajah Sen Wende dan Sen Qingfeng tersenyum, tetapi hati mereka tidak bisa tersenyum. Sebelum Tan Yun menolak wanita itu, jika kali ini berjanji pada Tang Xinying, maka anggaplah dirimu orang yang salah. Di belakang Tang Xinying, Sen Subing, tersenyum tidak wajar, tidak tahu harus berpikir apa. Tapi penunjukan itu ada hubungannya dengan penolakan Tan Yun terhadapnya. Tan Yun melangkah ke arah Tang Xinying, berlutut dan berkata, terima kasih atas bantuan kepala suku, tetapi sebelum muridku bergabung dengan Sekte Suci Huangfu, dia sudah memiliki seorang guru, jadi. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, Tang Xinying tersenyum dan berkata, hal ini tidak masalah, kepala ini tidak keberatan. Ketua, sebelum muridku menyembah tuanku sudah berjanji bahwa aku tidak boleh menyembah tuan lain, oleh karena itu, muridku tidak boleh menyembahmu sebagai tuanku. Tan Yun tampak seperti orang yang tulus. Setelah mendengar ini, mata indah Sen Subing tidak bisa menahan senyum, yang merupakan pengakuan dari karakter Tan Yun. Sen Qingfeng dan Sen Wende melakukan hal yang sama. Kalau begitu, ketua inilah yang agak mendadak. Tang Xinying juga tersenyum, tetapi sentuhan kepasrahan dan kepahitan melintas di matanya, bangunlah.
Terima kasih, Ketua. Tan Yun bangkit. Katakan, hadiah apa yang kamu inginkan? Selama ketua ini memilikinya, ketua ini setuju untuk semuanya. Kata Tang Xinying. Kepala, murid menginginkan benih api. Tan Yun berkata tanpa berpikir. Tang Xinying menunjukkan ekspresi malu, benih api yang tidak dimiliki kepala ini untuk saat ini, Anda dapat mengubahnya ke yang lain. Benih api telah disempurnakan olehnya sebagai nyala api sejati dari kehidupan ini, dia memang tidak memilikinya. Tan Yun memikirkan Shen Subing nanti, pasti akan di depan Tang Xinying, untuk Shen Qingfeng melamar posisi penatua. Jadi, Tan Yun agar Shen Qingfeng dapat dipromosikan menjadi penatua tanpa kecelakaan, berkata, Kepala, murid adalah murid Taman Obat Gunung Roh. Tanpa budidaya Diakon Shen, murid tidak akan memiliki hari ini. Saya mohon Anda untuk memberi penghargaan kepada murid, kepada Diakon Shen. Berat, pembusukan lama belum mengolahmu, jangan konyol. Shen Qingfeng berkata sekaligus. Tan Yun menutup telinga dan menatap Tang Xinying dan berkata, tolong berikan persetujuanmu. Baiklah, kepala ini setuju. Tang Xinying tidak bisa membantu tetapi berpikir beberapa poin lebih tinggi dari Tan Yun. Tidak banyak orang yang menyerahkan diri untuk orang lain seperti itu. Kepala, jika tidak ada yang lain, murid saya akan pergi dulu. Tan Yun sangat ingin memasuki lantai 108 menara harta karun dan memperbaiki embrio pedang. Setelah Tang Xinying menjawab, Tan Yun langsung melangkah ke pintu menara, dan segera, pintu menara tertutup perlahan. Qingfeng, katakan, hadiah apa yang kamu inginkan? Tang Xinying tersenyum tipis. Tanpa menunggu Shen Qingfeng berbicara, Shen Subing memimpin dan berkata, Kepala, orang yang ingin membunuh Tan Yun lebih dari setahun yang lalu tidak lain adalah penatua ketiga Pang Xiyuan, dan sekarang Pang Xiyuan sudah mati, murid-muridnya untuk sementara tidak dikelola. Qingfeng memiliki jasa untuk mengolah Tan Yun, dan dia juga seorang Master Grade dan peringkat menengah. Bawahanku memohon padamu untuk membiarkan Qingfeng, untuk sementara mengambil alih jabatan tetua ketiga. Shen Subing melihat bahwa Tang Xinying sedang berpikir keras, dan ketika dia khawatir Tang Xinying tidak akan setuju, Tang Xinying akhirnya angkat bicara. Seorang murid berbakat seperti Tan Yun datang dari Taman Pengobatan Gunung Roh, Diakon Shen memiliki jasa besar. Kepala ini mengumumkan bahwa dengan segera, Shen Qingfeng untuk sementara mengambil posisi penatua ketiga dari Vena dan dari Sekte Dalam. Bawahanku terima kasih, Ketua. Shen Qingfeng dengan bersemangat berlutut dan menyembah. Sehat. Tang Xinying menganggukkan jangkriknya dan mengumumkan, baru saja Tan Yun mengatakan bahwa hadiah telah diberikan kepadamu. Jadi kepala ini sekali lagi mengumumkan bahwa dengan segera, Shen Qingfeng dipromosikan dari posisi penatua sementara menjadi penatua ketiga. Terima kasih Ketua. Bawahanku terima kasih Ketua. Shen Qingfeng bersemangat. Tang Xinying kembali ke kamarnya di lantai 2 aula bincing dan mulai merendam tubuhnya dalam cairan obat. Dia memandang Shen Subing di sebelah bak mandi dan tertawa terbahak-bahak. Subing, kamu telah memenangkan kejeniusan untuk dan Vein kami, kamu pantas mendapatkan banyak pujian. Apa yang dikatakan kepala suku ini sebelumnya masih diperhitungkan, selama kamu memimpin murid dan Vein barusan dan dapat memenangkan kompetisi seni dan sekte abadi-abadi, kamu akan menjadi penatua yang berjasa dari sekte dan Vena abadi di masa depan. Saat matahari terbenam, Tan Yun dibangkitkan, Shen Qingfeng dipromosikan menjadi tetua ketiga, serta lebih dari setahun yang lalu adalah Pang Xiyuan dalam masalah Tan Yun, menyebar ke seluruh dan Vein. Waktu berlalu, 9 bulan setelah waktu di menara. Tan Yun duduk berlutut, pada saat ini, api ilahi di depannya telah menelan api peringkat bawah yang lebih rendah, api Suan Wu Ungu. Dengan cepat, dari 5 kaki menjadi 9 kaki besar, memancarkan aura yang kedua peringkat sukses besar. Artinya pada titik ini, api Hong Meng bisa langsung membakar senjata harta karun kelas atas menjadi ketiadaan. Menjadi senjata pembunuh yang kuat dari Tan Yun. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun segera mengeluarkan besi meteorit ungu surgawi seukuran kepala dari cincin Qian Kun dan mulai memperbaiki embrio pedang. Tan Yun memanipulasi besi meteorit ungu surgawi untuk bangkit di udara dan melayang setinggi 10 kaki di menara. Dan kemudian, dengan pikirannya, api surgawi terbang dan menyelimuti besi meteorit ungu surgawi. Tan Yun, untuk menghindari nyala api, dalam waktu lama pembakaran akan melelehkan pagoda, pikirnya, suhu nyala api tidak akan keluar lagi. Pada saat yang sama Tan Yun jelas, dengan suhu api ilahi saat ini, jika Anda ingin memurnikan besi meteorit ungu surgawi menjadi cair, setidaknya 3 tahun. Waktu di dalam menara, dalam sekejap mata, 3 tahun lagi telah berlalu. Di luar waktu, sejak Tan Yun memasuki menara, 2,5 bulan telah berlalu. Pada siang hari, Gunung Abadi Ludao, rumah gua. Tepat setelah Lu Wu kembali ke rumah gua, dia memanggil Feng Feng dan bertanya, Diakon Feng, selama 2 bulan atau lebih ketika saya pergi, apakah semua murid di bawah sekte baik-baik saja? Semua baik-baik saja. Feng membungkuk dengan hormat dan jujur berkata.
Sehat. Luwu tersenyum puas. Apakah ada peristiwa besar di sekte dalam baru-baru ini? Iya, Feng membungkuk dan berkata, sebagai balasan kepada yang lebih tua, total 3 peristiwa besar telah terjadi. Oh, Luwu menyesap anggur rohnya, bersinar, katakan padaku. Feng tampaknya berharap bahwa Luwu akan marah selanjutnya, jadi dia berkata, Penatua, hal pertama adalah, Penatua ketiga Pang Siyuan meninggal, dan Diaken di bawahnya, Liu Dahai, juga meninggal. Apa katamu? Pang Siyuan sudah mati. Luwu tiba-tiba bangkit dengan segelas anggurnya, katakan, bagaimana ini bisa terjadi? Kembali ke Penatua, pembunuhnya masih belum diketahui, tetapi bawahan yang benar-benar mengejutkan, aslinya lebih dari setahun yang lalu, itu adalah Pang Siyuan di Pagoda Ruang Waktu Master 678, ke langkah Tan Yun. Feng memasang wajah tidak percaya. Tubuh Luwu bergetar dan nada suaranya mendesak, hal ini, bagaimana kamu tahu? Luwu ingat dengan jelas bahwa hanya dia dan Pang Siyuan yang tahu tentang masalah ini. Sebagai balasan kepada Penatua, ini adalah hal kedua yang akan dikatakan bawahanku. Feng memiliki firasat bahwa Luwu akan meledak, jadi dia menggigil dan bahkan menelan, Penatua, bajingan yang membunuh 3 murid pribadimu, lebih dari 2 bulan yang lalu, dibangkitkan, dialah yang mengatakan. Apa yang kamu katakan? Hidung Luwu bengkok, meraung, katakan lagi. Penatua beristirahat dalam kemarahan. Tan Yun dibangkitkan, bukan kesalahan bawahan Feng sebelum dia selesai, Luwu mengangkat cangkir roh dan dengan kejam menghancurkannya di wajah Feng. Keluar, keluar dari sini. Jangan marah, bawahanku akan pergi sekarang. Feng menutupi sisi kanan wajahnya yang hancur, baru saja keluar dari gua, di belakangnya terdengar teriakan marah Luwu, masuk, ceritakan apa yang terjadi sebelum kamu berguling. Ya. Feng diam saat hawa dingin melangkah ke rumah gua dan buru-buru berkata, Tan Yun kembali hidup-hidup 2,5 bulan yang lalu, dan kemudian naik ke lantai 108 dari Pagoda Ruang Waktu Master Extreme untuk retret. Kepala memperkirakan bahwa untuk takut Tan Yun ditipu lagi, maka perintahkan Shen King Feng dan Shen Wende untuk menjaga di luar pagoda tanpa meninggalkan 1 inci pun. Setelah mendengar ini, wajah Luwu menjadi ironis dan berkata, sekarang kamu telah mengatakan 2 hal besar, bagaimana dengan yang ketiga? Feng dengan jujur berkata, kembali ke para tetua, bagian ketiga adalah, Pang Siyuan meninggal, kepala Tang secara pribadi menyegel Shen King Feng untuk menggantikan Pang Siyuan, sekarang Shen King Feng adalah tetua ketiga. Aku tahu. Luwu hampir meraung, keluar. Setelah Feng mengarungi hidupnya, wajah Luwu berubah jelek saat dia tertawa. Aku mengerti, kematian Pang Siyuan pastilah perbuatan wanita jalang Shen Subing ini. Shen Subing, harus jelas bahwa saya pernah mengirim Duan Zhen, Jiang Men untuk membunuh Tan Yun, mungkin, sekarang juga tahu, antara Pang Siyuan dan saya, dia membunuh ayam untuk dijadikan contoh monyet Shen Subing bahkan jika kamu memiliki peganganku di tanganmu, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Aku tidak percaya kamu berani menyentuhku. Pada saat yang sama, vena persenjataan Sekte Dalam, Gunung Abadi Murong. Di luar Aula Abadi Murong, keindahan alam berdiri di paviliun, rok hijau panjang menari dengan angin, Ying Ying tidak bisa menahan pinggang, bagian depan dan belakang tubuh, garis besar yang terbaik. Dia memiliki mata cerah dan gigi putih, kulit seperti salju, wajah malaikat, senyum puas. Di depannya, ada seorang pria berusia 90 tahun yang mengenakan jubah Daois tua dan puls, secara pribadi tidak bahagia. Jika Shen Subing di sini, pasti akan mengenali, orang tua itu adalah musuh mereka sendiri, pemimpin Sekte Suci dan Fein, Gongsun Yangchun. Dan gadis berbaju hijau, bukan orang lain yang benar-benar Gongsun Ruoshi. Kakek, orang-orang hanya sedikit lebih dari setahun, telah berasal dari penyuling Sein peringkat, dipromosikan menjadi master senjata hebat peringkat menengah, kamu tidak memuji cucu, sungguh. Gongsun Ruoshi melangkah maju, memegang lengan Gongsun Yangchun, dan cemberut. Wajah keriput Gongsun Yangchun dipenuhi dengan ketidaksenangan, jika kamu mendengarkan kakek dan bergabung dengan Dan Puls, kamu mungkin adalah master grid dan berpangkat tinggi. Sudah berapa kali kakek memberitahumu, pertempuran 9 pembuluh darah dari Sekte Suci Huangfu tidak dapat diubah sekarang, dan itu akan sama di masa depan. Ruoshi, kembalilah ke Dan Puls dengan kakek. Dengan kualifikasimu, bahkan jika kamu mulai belajar seni dan dari awal, kakek yakin dia akan bisa melatihmu. Mendengar kata-kata ini, Gongsun Ruoshi melepaskan lengan Gongsun Yangchun, mengerucutkan bibirnya dan berlutut di puncak, kakek, tolong jangan mempersulit cucumu, guru memperlakukanku sebaik gunung, cucuku akan tidak meninggalkannya. Selain itu, cucunya tidak suka alkimia, dia hanya suka memperbaiki senjata. Gongsun Yangchun dengan dingin terkekeh, Ruoshi, kamu sangat berbakat dan berkualifikasi tinggi, jika kamu tetap berada di jalur senjata, cepat atau lambat,
kamu akan menjadi antagonis pada kakek suatu hari nanti. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Di dalam hatimu, apakah kakek itu penting, atau apakah penting bagimu untuk tetap berada di vena persenjataan? Kepala Gongsun Ruoxi menunduk, kakek, tentu saja kamu penting. Cucu perempuan berjanji bahwa dia tidak akan pernah menjadi musuhmu di masa depan, tolong jangan mempersulit cucu lagi. Aku marah. Gongsun Yangchun dengan marah menunjuk Gongsun Ruoxi, kamu putra dan cucu yang tidak layak. Tahukah Anda bahwa saat ini, di antara murid-murid sekte dalam dan di bawah komando kakek, hanya ada 2 Master Grade dan yang berharga rendah, dan dalam silsilah senjata sekte dalam Anda, hanya ada 1 Master Grade weapon peringkat menengah di Anda. Kali ini, Sekte Abadi-Abadi, murid jenius dari 3 sekte kuno alkimia, pemurnian jimat dan pemurnian formasi, akan memiliki kompetisi besar, dengan level alkimia Anda saat ini, kemungkinan Anda akan menjadi sebuah chip di atas murid alkimia sekte dalam dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Jika kamu menang, tetapi untuk garis keturunan senjata untuk memenangkan kemuliaan, tetapi apakah kamu sudah memikirkannya? Jika kamu mengambil pusat perhatian, garis keturunan kakek dan tidak akan memiliki cahaya. Gongsun Yangchun tidak diragukan lagi berkata, dengarkan kakek dan tinggalkan vena senjata. Seolah memikirkan sesuatu, Gongsun Ruoxi dengan keras kepala mengangkat kepalanya, matanya yang indah bersinar dengan air mata, kakek, di dalam hatimu, apakah kehormatan dan fame penting atau masa depan cucu perempuanmu yang penting? Jika itu yang pertama, cucu perempuan berjanji kepadamu bahwa ketika kompetisi seni senjata 3 sekte kuno diadakan, cucu perempuan hanya akan bermain di level master senjata hebat yang berharga murah. Gongsun Yangchun menarik napas dalam-dalam dan tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan suara yang dalam, ini bukan hanya tentang kehormatan kakek, tetapi juga tentang permainan antara 9 pembuluh darah. Karena kamu tidak akan meninggalkan vena persenjataan, kakek tidak akan memaksamu, lakukan saja seperti yang kamu katakan sebelumnya, sebelum kompetisi persenjataan, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu adalah master senjata besar tingkat menengah. Itu saja yang harus saya katakan, kakek masih memiliki hal-hal penting untuk ditangani. Kakek akan pergi. Saat Gongsun Yangchun pergi, air mata Gongsun Ruoxi menetes. Kakek, tunggu. Apa itu? Gongsun Yangchun berkata dengan tidak sabar. Apakah kamu memperlakukan cucumu dengan sangat buruk karena dia dijemput olehmu? Gongsun Ruoxi berkata dengan sedih. Gongsun Yangchun membungkuk dan menamparkan wajah Gongsun Ruoxi. Sangat marah hingga tubuh tuanya sering gemetar. Kamu benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Kalau kakek benar-benar karena kamu dijemput, kakek akan tetap membiarkan sifatmu dan membiarkanmu beribadah di urat nadi senjata. Jika kakek tidak memperlakukanmu sebagai cucu, kakek. Gongsun Yangchun sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatur napas, kamu benar-benar mengecewakan kakek terlalu banyak. Begitu kata-kata itu jatuh, tangan Gongsun Yangchun menuju kehampaan, gelombang kekerasan, segera, langit sulit untuk dicabik-cabik, ada celah ruang gelap gulita panjang sang, saat berikutnya, Gongsun Yangchun melangkah ke celah ruang angkasa, lenyap. Segera setelah itu, keretakan spasial kembali tenang. Hanya adegan itu merobek kehampaan. Setelah Gongsun Yangchun pergi, Gongsun Ruoxi menangis, tampak bingung, merasa sangat sedih, tersedak, jika Anda benar-benar mencintai cucu Anda, mengapa Anda masih membiarkan cucu Anda tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam kompetisi seni senjata? Pada saat ini, kubah langit datang dengan suara yang bergerak, Daril, kamu keluar dari gerbang. Cepat beritahu tuanku, promosi ke master artefak hebat tingkat rendah atau tidak. Gongsun Ruoxi buru-buru menyeka air mata, melihat ke belakang, hanya untuk melihat kaki Taois Murong di pedang terbang, ditembak jatuh dan puncaknya. Taois Muyong mengenakan gaun merah muda tipis setinggi lantai yang menguraikan sosoknya yang tinggi dan menarik, dan dia melihat Gongsun Ruoxi, mata kristalnya dipenuhi dengan ekspresi harapan. Tuan, Gongsun Ruoxi tersenyum Yingxin, murid saya tidak mengecewakan Anda, saya telah dipromosikan menjadi master artefak besar tingkat rendah. Bagus, bagus. Taois Murong sangat gembira, sekarang bersama denganmu, vena persenjataan kami sudah memiliki 4 master senjata besar tingkat rendah. Ruoxi, klan kita jauh dari Sekte Abadi-Abadi, dalam waktu 1 bulan, kita harus bepergian dengan para tetua dan murid berbakat dari Vena dan Rune dan Arai, selama periode ini, kamu istirahatlah dengan baik. Gongsun Ruoxi mengangguk dan berkata, muridku mengikuti perintah. Pada saat ini, hati Gongsun Ruoxi sangat sedih. Dia merasa sangat kasihan pada tuannya. Ruoxi, ada kabar baik lagi untukmu. Taois Murong tersenyum menyetujui dan berkata, Xiao telah diajar oleh tuanku, di dalam menara ruang waktu, dia sekarang adalah penyuling artefak tingkat rendah. Dia baru saja keluar dari pengasingan sekarang, bicaralah lebih banyak dengannya dan berikan beberapa wawasan yang memurnikan padanya.
Gongsun Ruosi dengan hormat berkata, muridku akan pergi mencari kakak perempuan Zhongwu. Oh ya? Lihat betapa bahagianya tuanku, aku lupa beberapa hal. Taois Murong tertawa, dalam 1 tahun terakhir ini, apakah ada murid jenius yang lahir di 8 Vena lainnya? Apakah ada murid dari Vena Rune, formasi dan yang telah maju ke Master Rune besar peringkat menengah, formasi besar? Tuan dan yang hebat. Gongsun Ruoxi berkata dengan jujur, Tuan, para murid Rune dan Formation Vayne tidak yakin, tetapi ada berita luar biasa dari Dan Vayne. Seseorang telah dipromosikan ke peringkat menengah Grid dan Master. Alis indah Taois Murong merajut tipis. Itu tidak benar. Gongsun Ruosi terkejut dan berkata, Tuan, Tan Yun telah bangkit dan sekali lagi naik ke lantai 108 dari pagoda ruang waktu biji Master Extreme. Apa? Tan Yun tidak mati. Wajah Taois Murong berubah, Tuanku tahu bahwa Xiao menyukai Tan Yun, dan di dalam menara ruang waktu, Tuanku tidak menyebutkan kematian Tan Yun kepadanya karena takut dia tidak akan dapat berkultivasi dengan nyaman karena kematian Tan Yun. Tuanku awalnya ingin membiarkan dia mengetahui kematian Tan Yun setelah dia keluar sendiri, sehingga dia secara bertahap akan menerima fakta kematian Tan Yun. Sekarang Tan Yun belum mati, Xiao pasti akan pergi ke Dan Vayne untuk mencari Tan Yun. Mendengar kata-kata ini, Taois Murong memerintahkan, Ruosi, kamu dan Xiao adalah daging dari hati guru, guru tidak akan pernah mengizinkan Xiao, yang akhirnya meninggalkan guru karena cinta, untuk bergaul dengan Tan Yun. Sebelum berangkat ke Sekte Abadi-Abadi, kamu akan tinggal di sisi Xiao di setiap langkah, kamu akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Setelah menerima perintah, Gongsun Ruoxi menginjak pedang terbangnya dan terbang menuju Gunung Abadi Zhongwu, yang berjarak 1000 mil. Gunung Abadi Zhongwu tingginya 66.000 kaki, dengan energi spiritual yang kaya dan pegunungan abadi yang hijau. Gua Zhongwu Xiao terletak di setengah jalan gunung, di luar gua, burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga harum, di atas gua, ada mata air spiritual yang tertanam di dinding puncak setajam pisau, spiritual ki seperti air terjun yang perlahan-lahan mengambang, menutupi pintu masuk gua, seolah-olah itu adalah negeri dongeng. Pada saat ini, di luar gua seorang pria berjubah hijau yang luar biasa, ditempatkan dan berdiri, ke gua, melengkungkan tangannya dan tersenyum, Saudari Zhongwu, malam ini Cao mengundang Anda untuk menikmati bunga dan melihat bulan, saya ingin tahu apakah itu adalah mungkin. Nama pria ini, Cao Bin, adalah murid jenius dari pemurnian di bawah Penatua kelima, dan sekarang menjadi Master Senjata Agung berpangkat rendah. Sejak pertama kali dia melihat Zhongwu Xiao, dia telah mendambakan kecantikannya. Hari ini, ketika dia mengetahui bahwa Zhongwu Xiao telah keluar dari bea cukai, dia segera bergegas. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang mengejar Zhongwu Xiao. Kakak Cao, seperti yang saya katakan, saya sudah memiliki hati saya, tolong jangan mencari saya lagi. Dengan suara dingin dan mengharukan, Zhongwu Xiao, yang memiliki gaun putih yang memenangkan salju, melangkah keluar dari gua. Zhongwu Xiao bahkan tidak melihat ke arah Cao Bin sebelum mencoba pergi. Cao Bin mengerutkan kening dan memblokir Zhongwu Xiao dengan kilatan sosoknya dan berkata dengan sopan, kakak perempuan Zhongwu, saya tahu Anda tidak memiliki kekasih sama sekali, dan jika Anda memilikinya, mengapa tidak ada murid laki-laki dari garis keturunan lain yang pernah ada, mendekatimu lebih dari 2 tahun? Percaya atau tidak, tolong menyingkir. Zhongwu Xiao berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mencarinya sekarang. Cao Bin, apa yang kamu inginkan? Teguran dingin diucapkan dari kehampaan, dan pada saat berikutnya, bayangan hijau turun dari langit dan berubah menjadi Gongsun Ruosi. Jadi ini kakak senior Gongsun, hormatku. Cao Bin melihat kembali ke arah Gongsun Ruosi dan memeluk tinjunya, dan berkata dengan lembut, saya hanya ingin mengundang kakak perempuan Zhongwu, untuk menonton bulan bersama, tidak ada niat lain. Zhongwu Xiao mendengus dingin, lalu melewati Cao Bin dan menghampiri Gongsun Ruosi, kakak Gongsun, mencari sesuatu untukku. Guru telah meminta kami untuk mendiskusikan wawasan pemurnian kami. Gongsun Ruoxi tersenyum lebar. Kakak senior, saya khawatir saya tidak bisa sekarang. Wajah Zhongwu Xiao sedikit malu, mentah seperti nyamuk berkata, saya ingin pergi ke Dan Vayne untuk melihatnya. Ketika Gongsun Ruosi memikirkan apa yang tuannya katakan padanya, dia tersenyum, aku juga ingin tahu tentang kekasihmu, mengapa aku tidak menemanimu? Selama kamu tidak keberatan aku menghalangi. Apa yang dikatakan kakak perempuan di sana, aku hanya akan menemuinya. Zhongwu Xiao, matanya yang indah dipenuhi dengan kerinduan, sudah lebih dari 2 tahun sejak terakhir kali dia mengirimku kembali ke gerbang gunung, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kakak senior, ayo pergi, kita pergi sekarang. Zhongwu Xiao berkata, kaki di atas pedang terbang, rok terbang, awan hijau dan ke atas. Bagus. Gongsun Ruoxi mengikuti dengan cermat dan tersenyum, kekasihmu,
dia seharusnya baik-baik saja sekarang, dia saat ini adalah Dan Fein yang terkenal, oh. Apakah begitu? Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi terbang berdampingan, dengan rasa ingin tahu berkata, kakak senior, apa yang membuatmu mengatakan itu? Kakak senior, apakah kamu masih tahu bahwa Tan Yun telah naik ke lantai 108 dari pagoda ruang waktu biji Mastered Extreme 2 kali berturut-turut? Gongsun Ruoxi tersenyum dan berkata, itu benar, kamu telah berada di pengasingan, jadi kamu secara alami tidak tahu. Naik 2 kali. Hihi, aku tahu dia pasti yang paling kuat. Mata indah Zhong Wuxiao dipenuhi dengan cinta dan kekaguman. Tan Yun. Ternyata pria yang disukainya adalah Tan Yun. Mata Cao Bin sedikit menyipit dan mencibir, mampu naik ke lantai 108 bukan berarti pertarungan yang sebenarnya akan kuat, apa hebatnya itu? Cao Bin mendengus, mengorbankan perahu roh senjata harta karun kelas menengahnya, mengendarainya ke udara, mengejar kedua wanita itu, dan berkata dengan anggun, jadi, kakak perempuan kesayangan Zhong Wu adalah Tan Yun. Cao, ingin pergi dan menjenguknya, mengapa kalian tidak naik perahu rohku dan kita akan pergi bersama? Tidak dibutuhkan. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, Zhong Wuxiao kemudian terbang berdampingan dengan Gongsun Ruoxi, berbicara dan tertawa. Cao Bin mencibir dalam hatinya, menyingkirkan perahu rohnya, seperti lalat yang tidak bisa diusir, dengan nakal, mengikuti jauh di belakang kedua wanita itu. 10 hari kemudian, di pagi hari, Gunung Abadi Changling. Saat Dan Yu meregangkan punggungnya dan melangkah keluar dari rumah, dia tiba-tiba membeku, tetapi dia melihat dua wanita yang menakjubkan, masing-masing dengan kecantikan mereka sendiri, terbang ke bawah dengan pedang mereka 100 kaki jauhnya, dan kemudian, ada murid laki-laki lain, mengikuti dari belakang. Tingkat ketujuh dari alam jiwa janin banteng, ditemukan tidak dapat melihat kekuatan ketiganya, tidak takut, berkata dengan suara yang dalam, 3 wajah yang tidak dikenal, tidak boleh menjadi murid garis keturunan dan, tidak tahu apa yang akan terjadi, ke Gunung Abadi Changling saya. Dalam sekejap, ada ratusan murid Pil Garden di rumah, berkedip-kedip dan muncul di belakang Dan Yu, menatap Zhong Wuxiao, Gongsun Ruoxi dan Cao Bin dengan mata yang tidak ramah. Kalian semua tidak boleh salah paham. Zhong Wuxiao melangkah maju, dan setelah melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak melihat Tan Yun, dia berkata dengan lembut, saya Zhong Wuxiao, seorang murid dari Vena Persenjataan, dan saya datang untuk mencari Tan Yun. Untuk apa kamu mencari kakak senior kami Tan? Dan Yu terlihat seperti sedang menarik-narik, provokasi. Balas dendam. Oh, kakak senior jangan salah paham, kita di sini bukan untuk membalas dendam, aku teman baiknya. Ketika Zhong Wuxiao buru-buru menjelaskan, sesuatu yang mengejutkannya terjadi. Jadi, kamu adalah teman kakak senior Tan. Hei, maaf. Sikap Dan Yu tiba-tiba berubah dan dia seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Dia langsung menyapanya dengan senyuman dan membungkuk, baru saja kami pikir kamu adalah musuh kakak Tan. Tidak apa-apa. Zhong Wuxiao bertanya, di mana Tan Yun? Kakak senior Tan masih berkultivasi di dalam pagoda ruang waktu biji master. Dan Yu menjelaskan, namun, masih ada 5 hari lagi sebelum dia meninggalkan gerbang. Bagaimana dengan ini? Kamu beristirahat di rumah kakak senior Tan dulu. Aku akan pergi ke arena bela diri dan menunggunya. Setelah dia keluar, aku akan memintanya untuk kembali menemuimu. Zhong Wuxiao menganggukkan kepalanya sedikit. Terima kasih kalau begitu. Pada saat yang sama, arena seni bela diri, pagoda lantai 108. Tan Yun telah berada di dalam pagoda selama 85 hari, dan waktu di dalam pagoda telah berlalu, 4 tahun 3 bulan. Masih ada 3 bulan tersisa di menara, cukup waktu bagiku untuk memperbaiki embrio pedang dengan sukses. Di dalam pagoda, suara semangat Tan Yun bertahan lama. Tan Yun duduk berlutut, dan di kehampaan di depannya, api ilahi ungu masih mengamuk dan menyala. Besi meteorit ungu surgawi yang seperti kepala asli di dalam api telah berubah menjadi ungu merah dan meleleh perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pengumpulan tungku tempat pembentukan bintang. Tan Yun terlihat serius, tangan dari dada dalam lintasan misterius dan tidak dapat dijelaskan. Putaran yang sangat cepat, segera, kekuatan spiritual emas setebal jari, ditembakkan ke dalam nyala api Hongmeng, seperti stasioner bintang seukuran ibu jari. Setiap bintang kekuatan spiritual, adalah basis formasi. Dalam satu napas, 9.000 basis pembentukan bintang kekuatan spiritual, tersebar dengan api ilahi, akan dikelilingi oleh besi meteorit ungu langit. Segera setelah itu, 9.000 basis pembentukan bintang spiritual, meledakkan tirai cahaya yang terjalin menyatu menjadi sebotol bengkel pemurnian. Jika adegan ini dilihat oleh para tetua urat nadi, aku takut Rahang akan terkejut, kan? Karena kekuatan spiritual untuk memadatkan tungku tempat pembentukan bintang, sedemikian rupa, hanya dalam legenda yang terdengar, tidak ada yang pernah melihat dalam kenyataan. Pada saat ini,
Tungku tempa formasi bintang, langit di luar besi meteorit ungu. Setiap tetes besi ungu akan berada di bawah berkah formasi, diam-diam ditangguhkan di tungku tempa, sangat indah. Waktu berlalu tanpa disadari, 2 bulan kemudian, besi meteorit ungu surgawi menjadi 9.000 tetes cairan besi ungu merah, berputar-putar, setiap tetes dalam tungku tempa formasi spiritual, dengan kecepatan mata telanjang yang tak terbaca, perlahan menyusut. Ini adalah proses pemurnian kotoran. Kotoran dimurnikan secara instan, itu akan menjadi suhu tinggi dari api ilahi berubah menjadi apa-apa. Setelah setengah bulan, 9.000 tetes cairan besi, setiap tetes menyusut sepertiga. Melalui susunan penempaan formasi bintang, Tan Yun dengan jelas menilai bahwa pengotor telah sepenuhnya disempurnakan. Mengumpulkan. Tan Yun berteriak, 9.000 tetes cairan besi mulai berkumpul di udara, dengan sangat cepat berubah menjadi pedang panjang cair ungu merah, tersuspensi dalam tungku tempa formasi bintang. Dalam pikiran, 9 kaki api ilahi dibawa ke telapak tangan kanan Tan Yun. Tanpa pembakaran api ilahi, pedang panjang cair ungu merah mulai mendingin. Tetapi karena suhu yang sangat tinggi, sehingga 10 kaki di bawah Tan Yun berkeringat, merasakan gelombang panas yang bergulir di wajah, bahkan jika kekerasan dagingnya sebanding dengan senjata spiritual terbaik, tetapi juga semacam perasaan untuk dicairkan. Tan Yun meraung, telapak kiri api es Hong membiru es meledak, berubah menjadi 2 kaki besar untuk menyelimuti Tan Yun, berjuang melawan panas yang membakar. Embrio pedang dalam perjalanan waktu berangsur-angsur mendingin, setengah bulan kemudian berubah menjadi embrio pedang ungu. Embrio pedang ini baru setengah jadi, tidak ada grade. Tan Yun tahu betul bahwa memiliki kemampuan untuk memurnikan senjata Zun tingkat tinggi hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah menyaring kotoran dari besi meteorit ungu surgawi dan memperbaikinya menjadi embrio pedang. Langkah ketiga, penempaan kedua, penempaan ketika pola pedang misterius yang rumit menjadi pemurnian embrio pedang. Langkah keempat, setelah pola pedang disempurnakan menjadi embrio, penempaan ketiga. Langkah kelima, setelah menempa 11 bahan atribut, menjadi embrio pedang, menempa 4 kali. Langkah keenam, 4 kali setelah menempa. Tan Yun juga perlu dipisahkan dari jiwa janin ilahi, dan 11 jenis bahan pemurnian, yang cocok dengan kekuatan atribut, untuk berkomunikasi dengan 11 jenis atribut dalam embrio pedang, yang terakhir pengenalan darah, untuk menyempurnakan pedang terbang senjata berkualitas sangat tinggi. Baik itu pemurnian senjata, alkimia, pemurnian jimat, pemurnian formasi sangat mendalam dan mendalam. Sekarang setelah embrio pedang terbentuk, Tan Yun telah menyelesaikan langkah kedua, dan dia berharap untuk meluangkan waktu untuk memperbaiki pedang terbang senjata ekstrim yang ditinggikan sesegera mungkin saat dia berkultivasi dan menangani hal-hal lain. Pada saat itu, dia akan mampu mengeksekusi skill pedang pembunuhan ilahi dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tan Yun melihat waktu, dalam beberapa tarikan napas, pintu menara akan terbuka. Dengan lambaian tangan kanannya, tungku tempa formasi bintang runtuh menjadi ketiadaan, dan embrio pedang berubah menjadi cahaya ungu dan dibawa ke cincin Qian Kun. Waktu di luar telah berlalu 3 bulan, dan saya tidak tahu apakah De Lao menemukan api. Juga, tidak mengherankan, Shen Lao harus dipromosikan menjadi tetua ketiga. Setelah Tan Yun diam-diam berkata, cincin Qian Kun melintas, 2 surat keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Melihat ke bawah amplop, pikiran Tan Yun muncul Mu Mengyu, alis rajutan Zhong Wu Xiao dan senyum, perasaan kerinduan yang kuat, di mata berbintang sekilas. Aku belum melihat mereka selama lebih dari 2 tahun, tiba-tiba aku sangat merindukan mereka, mereka hampir keluar dari kebiasaan. Setelah aku pergi ke Aula Bingqing, aku akan pergi mencari mereka. Suara keras yang dalam dan pelan mengganggu pikiran Tan Yun, tapi pintu menara perlahan terbuka. Saat Tan Yun sedikit meluruskan jubahnya dan melangkah keluar dari pintu menara, kehangatan melonjak jauh di dalam dirinya, tapi dia melihat Shen Wende dan Shen Qingfeng dari kedua sisi pintu menara, berdiri dengan tubuh mereka. Penatua Shen, Penatua ke-6, apakah Anda telah menjaga junior? Tan Yun berkata dengan lembut. Jika aku tidak menjagamu, haruskah aku tetap membiarkan musuhmu memasuki menara lagi untuk berurusan denganmu? Shen Qingfeng mengelus janggutnya dan tertawa, alisnya yang bersilang terangkat, berat, mengapa kamu masih berada di alam jiwa janin tingkat ke-9? Apakah kamu mengalami hambatan alam? Shen Wende juga bingung, lelaki tua kedua tampaknya, dengan kecepatan promosi Tan Yun, 4,5 tahun di menara, cukup untuk mempromosikan sepenuhnya ranah jiwa janin. Batuk-batuk, memang menemui hambatan, tapi tidak apa-apa, retret berikutnya akan mempromosikan kesempurnaan yang luar biasa. Tan Yun berbicara dan mengubah topik pembicaraan dengan tatapan ingin tahu, Penatua Shen, hadiah apa yang diberikan kepala Tang kepada Anda 3 bulan lalu? Berkat restumu, Pak Tua aku telah dipromosikan ke posisi Penatua ketiga. Shen Qingfeng sangat gembira.
Tan Yun pura-pura terkejut dan langsung membungkuk, muridku telah bertemu dengan penatua ketiga. Hehehehe, sudahlah, bocah nakal, tidak perlu sopan di depanku. Sen King Feng tertawa. Oh, ngomong-ngomong penatua ketiga, biaya masukku ke menara selama 3 bulan belum dibayar. Tan Yun berkata, murid akan pergi dan melunasi biayanya dulu sekarang. Tidak perlu, wanita itu sudah membayarnya untukmu. Ketika Sen King Feng menjawab, teriakan gembira datang dari bawah. Kakak Tan, seorang kakak perempuan sedang mencarimu dan telah menunggumu di Gunung Changling selama 5 hari. Tan Yun membungkuk untuk melihat, tetapi melihat Dan Yu di kerumunan arena seni bela diri, melambai pada dirinya sendiri. Dan Yu, siapa namanya? Tan Yun sedikit bersemangat. Zhong Wu Xiao, hehehe. Kakak senior Tan, adik laki-laki tidak menyangka bahwa kakak senior Zhong Wu, salah satu dari 13 wanita tercantik di sekte dalam, adalah temanmu. Dan Yu menatap Tan Yun dan berteriak kagum. Penatua ketiga, murid memiliki teman yang datang, jika tidak ada yang lain, izinkan murid untuk pergi dulu. Tan Yun membungkuk dan berkata, ayo pergi. Sen King Feng tersenyum, oh ya Tan Yun, di masa depan Anda tidak perlu tinggal di Gunung Abadi Changling, wanita itu menghadiahi Anda dengan Gunung Abadi ke-555. Itu adalah gunung abadi terbaik di antara gunung-gunung abadi untuk murid dan puls kami, untuk berkultivasi. Murid tahu. Tan Yun melompat turun dari pagoda 1000 kaki, dan kemudian, dengan kakinya di atas pedang terbang yang tergantung di kehampaan, dan Yu naiklah, aku akan mengajakmu naik. Oke datang. Banteng besar melompat 100 kaki dan berdiri tegak di belakang Tan Yun. Tan Yun menghilang di atas arena seni bela diri dengan kecepatan tinggi dengan pedangnya. Sesaat kemudian, 2 sosok datang dari langit dengan pedang mereka dan melayang di atas pagoda ruang waktu biji master. Keduanya tidak lain adalah Luo Fan, murid pribadi penatua kedua Du Chen, dan Song Hong, murid pribadi Shen Wende. Murid telah bertemu penatua ketiga dan penatua keenam. Luo Fan membungkuk ke arah Sen King Feng dan Shen Wende, yang berada di pagoda lantai 108. Tuan, apakah Tan Yun sudah keluar dari gerbang? Song Hong membungkuk ke arah Shen Wende dan bertanya. Dia baru saja pergi dan pergi ke Gunung Abadi Changling. Shen Wende tertawa, jika kalian mencarinya, lebih cepat saja, kalau tidak bocah itu, kurasa dia akan pergi lagi setelah beberapa saat. Dan Song Hong, berkumpul di Gunung Abadi Bingqing dalam waktu setengah bulan, ketika kita pergi ke Sekte Abadi-Abadi. Ya Tuan, setelah Song Hong menerima perintah, dia dan Luo Fan meletakkan kaki mereka di atas pedang terbang dan terbang menuju Gunung Abadi Changling. Setengah jam kemudian, Tan Yun muncul di langit di atas Gunung Abadi Changling dengan pedangnya dan melihat Zhong Wu Xiao, yang mengenakan gaun putih, mendengarkan dengan penuh minat ratusan murid taman pengobatan, memberi tahu mereka tentang apa yang telah terjadi, dalam 2 tahun sejak dia memasuki Taman Obat Gunung Roh. Gongsun Ruoshi. Tan Yun memandang gadis berok hijau di samping Zhong Wu Xiao dan mengingat adegan pertemuan pertamanya dengannya di Paviliun Roh Manbao lebih dari setahun yang lalu. Pada saat itu, dia menutupi wajahnya dengan lumpur, jadi dia seharusnya masih tidak tahu itu dia sampai sekarang. Tiba-tiba, kilasan niat membunuh melintas di mata Tan Yun saat dia melihat seorang pemuda berjubah hijau, berdiri di belakang murid-murid Taman Pil yang mengelilingi Zhong Wu Xiao, melirik dan menilai dia. Saudaraku, kakak senior Tan kembali. Dan Yu melompat turun dari pedang terbangnya dan berteriak. Para murid berbalik dan menatap Tan Yun dengan ekspresi memuja, berteriak serempak, salam, kakak senior Tan. Tidak perlu sopan. Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan terbang ke tanah. Tan Yun. Zhong Wu Xiao tiba-tiba melihat ke belakang, dan pada saat ini, tidak ada yang lain di matanya selain Tan Yun. Dia berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah dengan emosi yang dalam. Sebaliknya, Cao Bin menatap Tan Yun, dan tatapan membunuh yang tak terlihat menyapu matanya. Dan saat ini, tubuh halus Gongsun Ruoshi bergetar, matanya menatap tajam ke arah pedang terbang di kaki Tan Yun, hatinya terdengar terkejut, pedang ini adalah salah satu dari 11 yang dibeli orang itu lebih dari setahun yang lalu, bagaimana mungkin? Itu ada di tangan Tan Yun. Atau orang yang memakai kostum tukang dengan wajah tertutup lumpur itu adalah Tan Yun. Diam-diam berpikir di sini, Gongsun Ruoshi memanipulasi indera spiritualnya dan memasuki cincin Qiankun, sementara indera spiritualnya menyelimuti potret pria yang pernah menggambar dirinya sendiri dan membeli 11 pedang terbang, sementara tatapannya menatap Tan Yun. Pada akhirnya, kedua sosok itu, tumpang tindih dengan sempurna. Itu benar-benar Tan Yun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa berada di atasku dengan keterampilan membuat senjatanya?
Dia hanya murid lain dari Taman Obat Gunung Roh. Hati Gongsun Ruoxi muncul gelombang kejutan. Ada 3 alasan mengapa dia begitu yakin bahwa Tan Yun telah membeli 11 pedang terbang yang disempurnakan oleh tuannya. 1. Dia melihat pedang terbang pedang kekaisaran Tan Yun Fang. Itu adalah atribut angin pedang terbang senjata spiritual ekstrim yang disempurnakan oleh tuannya. Kedua, potret murid pelayan yang tertutup lumpur, dan bentuk tubuh Tan Yun sangat mirip. Yang lebih penting, potret tahi lalat hitam di leher, dan Tan Yun juga punya. Ketiga, dia memikirkan saat dia berada di Aula Abadi Murong, dia dan tuannya, Zhong Wuxiao, setelah berbicara tentang orang di refleksi ingatan yang dia gabungkan, Zhong Wuxiao berseru dengan keras, jelas mengenali Tan Yun, tapi kemudian segera berubah pikiran dan menyangkalnya. Semua tanda menunjukkan bahwa orang itu adalah Tan Yun. Apa yang Gongsun Ruoxi tidak percayai adalah bagaimana tingkat kehalusan Tan Yun bisa lebih tinggi dari miliknya. Benar juga bahwa Tan Yun sengaja diperintahkan oleh Sen Subing untuk pergi ke paviliun 10.000 harta karun untuk membuat misteri tentang dirinya sendiri, seperti yang guru tebak. Tapi ini sama sekali tidak masuk akal, Aula Sen Subing dan Kepala Vena, tidak ada alasan, master yang menyempurnakan 11 pedang terbang memberitahu Tan Yun, sehingga seorang murid pelayan dengan sengaja pergi ke paviliun Roh Manchu untuk pamer. Setelah beberapa pengurangan cepat, Gongsun Ruoxi masih memutuskan bahwa Tan Yun adalah ahli senjata hebat yang sangat tersembunyi. Pertama kali saya mengusirnya dari paviliun, saya berinisiatif untuk meminta seorang pria menjadi sahabatnya, tetapi dia dengan tegas menolak. Gongsun Ruoxi, kepribadian yang lugas, dia mengakui bahwa dia memuja Tan Yun, tetapi pada saat ini, dia merasakan kehilangan yang tak tertandingi di hatinya. Tan Yun melihat Zhong Wuxiao berjalan, sudut mulutnya naik dan dia mengambil langkah besar menuju Zhong Wuxiao. Untuk sesaat, mereka berdua berdiri saling memandang seperti gadis emas. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak gumpalan sutra hijau yang tergantung di telinga Zhong Wuxiao, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa malu di wajahnya. Tan Yun, apakah kamu menerima surat yang aku minta Ziyan berikan padamu? Suaranya kecil, kecil dan sedikit gemetar. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menulis surat itu, sangat khawatir Tan Yun akan menolak dirinya sendiri setelah membacanya. Menerimanya, jawab Tan Yun. Lalu apa yang kamu pikirkan? Kepala Zhong Wuxiao tertunduk, tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun mengambil langkah, menangkup pipi Zhong Wuxiao dengan kedua tangan, menundukkan kepalanya, dan mencium bibirnya yang merah terang dengan dominasi dan semangat. Tanpa suara atau kata, Tan Yun menggunakan tindakan nyata untuk memberitahu Zhong Wuxiao perasaannya. Mata indah Zhong Wuxiao melebar, matanya yang lembut dan penuh nafsu, jantungnya berdebar kencang, pikirannya menjadi kosong. Setelah ciuman panjang 3 napas, Zhong Wuxiao melambat, tubuhnya bergetar, sepasang tangan giok mendorong Tan Yun menjauh dan cemberut, begitu banyak orang yang menonton. Wow klik, jadi kakak senior Zhong Wu, adalah saudara ipar kita. Dainiu segera berbalik ke arah Zhong Wuxiao di kejauhan, membungkuk, suaranya teredam seperti guntur, Dainiu telah bertemu kakak ipar. Salam, kakak ipar. Lebih dari 300 murid Taman Obat Gunung Roh berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit. Ketika ratusan orang kemudian mengetahui bahwa Zhong Wuxiao, salah satu dari 13 wanita paling cantik, adalah wanita Tan Yun, mereka semua berteriak ipar. Wajah Zhong Wuxiao sangat merah sehingga bisa meneteskan darah, pertempuran ini mengejutkannya. Xiao, aku, Tan Yun, tidak akan pernah mengecewakanmu dalam hidup ini. Tan Yun membuka tangannya dan hendak mengambil Zhong Wuxiao ke dalam pelukannya ketika raungan marah bergema melalui Gunung Abadi Changling. Tan Yun, dasar bajingan, singkirkan tangan kotormu dari Cao Mou. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memotong tanganmu. Pada saat ini, wajah Cao Bin merah, paru-parunya hampir meledak karena marah saat dia melihat Zhong Wuxiao, yang telah dia kejar selama lebih dari 2 tahun, dicium oleh Tan Yun. Penuh amarah, membara di dadanya, cahaya dingin yang dingin dari matanya memadat. Benci Tan Yun sampai ke tulang. Raungan marah Cao Bin juga membuyarkan lamunan Gongsun Ruoxi, sosoknya melintas dan muncul di depan Tan Yun, menatap dingin ke arah Cao Bin, apa maksudmu? Gongsun Ruoxi, menyingkir dariku. Cao Bin adalah pembunuh, jika kamu tidak menyingkir, aku, Cao, bahkan tidak akan memberikan wajah kakak senior Zhong. Kakak senior Zhong yang dibicarakan Cao Bin adalah bocah Zhong Han yang sama yang mencoba menyerang Tan Yun di paviliun 10.000 harta karun. Cao Bin dan Zhong Han Boy memiliki hubungan pribadi yang mendalam, dan dia tahu bahwa Zhong Han selalu menyukai Gongsun Ruoxi. Huff, aku akan memberitahumu lagi, Zhong Han dan aku tidak mungkin sekarang dan tidak akan pernah mungkin di masa depan. Gongsun Ruoxi berkata sedingin es. Hah? Cao Bin baru saja membuka mulutnya ketika sebuah suara mengejek,
Tiba-tiba terdengar, sampah, apa yang kamu ya? Xiao adalah wanitaku, aku bisa memeluk kapanpun aku mau, hal apa yang kamu pedulikan? Baiklah, aku akan memeluk, tanganku menunggumu untuk memotong. Setelah tangisan yang memalukan, Tan Yun dengan erat membungkus Zhong Wu Xiao dalam pelukannya di tengah tatapan api Cao Bin. Kamu tukang rendahan, kupikir kamu sudah hidup sampai tidak sabar. Mata Cao Bin bersinar dengan ganas. Tan Yun menatap Cao Bin, tatapannya muram, tampar dirimu 3 kali, lalu, pergi dari Gunung Abadi Changling. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Tatapan Zhong Wu Xiao cemas dan kepalanya bergetar. Tan Yun, jangan pedulikan dia, jangan khawatir, aku hanya memilikimu di hatiku. Dia adalah penyempurnaan besar dari ranah jiwa Ban, atau kekuatan daftar naga, peringkat ke-180 kuat. Tan Yun menatap Zhong Wu Xiao yang tampak khawatir dan berkata dengan senyum tipis, tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat memukulmu, jika tidak, aku tidak akan pernah melepaskannya. Xiao, kamu tidak perlu khawatir. Petik 2. Hahaha, yang bagus jangan pernah lepaskan. Cao Bin dengan marah menunjuk Tan Yun, seorang tukang rendahan, berpikir bahwa jika kamu bisa memanjat lantai 108 pagoda, kamu tidak terkalahkan. Masih ingin Cao Mou menamparkan dirinya sendiri 3 kali. Cao Bin tertawa dalam kemarahan, kamu hanya sombong di Dan Feinmu, jika kamu berada di tempat lain, aku tidak keberatan memukulmu sampai berlutut dan memohon belas kasihan. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun tertawa, dengan lembut melepaskan Zhong Wu Xiao, dan berjalan menuju Cao Bin sambil tersenyum. Tan Yun jangan impulsif, kamu bukan lawannya. Zhong Wu Xiao ketakutan dan menarik Tan Yun. Xiao, jangan khawatir, aku hanya akan berbicara dengannya tentang kehidupan. Tan Yun tersenyum cerah, memberikan senyum meyakinkan kepada Zhong Wu Xiao, dan kemudian, sebuah suara jika tidak ada yang mencapai telinga Zhong Wu Xiao. Jangan khawatir, aku bisa naik ke lantai 108, aku masih tidak bisa mempermainkannya sampai mati. Anjing ini, tidak hanya dia berkomplot melawanmu, dia baru saja membunuhku. Karena dia mengangkat wajahnya sendiri untuk saya untuk mengalahkan, bagaimana saya tidak punya alasan untuk memukulnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Tan Yun berbalik dan berjalan tanpa tergesa-gesa menuju Cao Bin. Kerumunan murid Taman Obat, berteriak sekeras-kerasnya, berkata, Kakak Tan, bocah kulit putih kecil ini masih berani menodai adik iparnya, pukul dia sampai mati. Kakak senior Tan, akhir-akhir ini melihat bocah kulit putih kecil ini menjijikkan, melecehkan ipar perempuan setiap hari. Cao, kamu pencuri, kamu masih menyebarkan keliaranmu di Taman Obat Gunung Roh kami. Peringkat 180 di daftar naga. Kamu bahkan tidak layak untuk sepatu kakak senior kami Tan. Saudara Tan, pukul dia, kami akan membantumu membuangnya dari Gunung Abadi Changling. Kapan Cao Bin pernah dipermalukan seperti ini oleh sekelompok murid lain? Dia mengabaikan Tan Yun, yang berjalan murung, dan melihat kembali ke kerumunan dengan api, sekelompok tukang, jika ini bukan Taman Obat Gunung Roh, jika tidak, Cao akan membuatmu terlihat baik. Sambil tersenyum, Dan Yu tertawa malu, cepatlah dan gunakan waktu untuk menjadi sombong, atau nanti, setelah kakak senior kami Tan membersihkanmu, kami saudara tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Saat itu, tiba-tiba, Tan Yun bergerak. Sosok Tan Yun melintas, seketika, muncul di atas kepala Cao Bin, udara meledak, mengayunkan tangan kanannya ke dalam kekosongan untuk menggambar busur yang indah, cambuk seperti kilat ke arah belakang kepala Cao Bin. Kurang ajar, aku akan melakukan apa yang aku katakan, potong tanganmu dulu. Cao Bin membenturkan kepalanya ke belakang, lengan kanannya terangkat, aura pedang yang mekar dengan cepat, memotong ke arah tangan kanan Tan Yun yang ditarik. Cao Bin tidak bodoh, dia telah menyimpulkan dari kemampuan Tan Yun untuk naik ke lantai 108 dari pagoda ruang waktu biji Mastered Extreme bahwa tubuh fisik Tan Yun sangat kuat. Karena itu, dia tidak akan gegabah melawan Tan Yun dengan tangan kosong. Untuk berurusan dengan barang seperti Cao Bin, Tan Yun tidak ingin membuang waktu sama sekali. Tan Yun menukik ke bawah, pupil matanya tiba-tiba memancarkan cahaya merah iblis, momen mata empat Cao Bin dan Tan Yun, membeku seperti ayam kayu. Jiwa Tan Yun sekarang sekuat 3 alam pemurnian jiwa, jadi wajar saja jika dia dapat dengan mudah mengendalikan Cao Bin. Tan Yun menerjang Cao Bin, telapak tangan kanannya mengendalikan kekuatannya, dan dengan keras memukul wajah Cao Bin. Sebelum dia bisa menyentuh tanah, sosok Tan Yun melintas, muncul sebelum Cao Bin menabraknya, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan menjulur keluar, meraih tangan kiri Cao Bin. Kamu sangat ingin menyia-nyiakan tanganku, maka aku akan membiarkanmu merasakan perasaan dihancurkan juga. Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menekuk ke atas, dan dengan suara retakan tulang yang jelas,
lengan kiri Cao Bin patah, dan tulang putih menembus lengannya, dan darah menyembur keluar. Setelah melemparkan Cao Bin ke tanah, Tan Yun menginjak kakinya dengan 2 tendangan berturut-turut. Kaki Cao Bin cacat dan tulangnya retak. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan mata surgawi Hong Meng untuk mengendalikannya. Ah, lengan kiriku, kakiku. Cao Bin terbangun dan mengeluarkan suara ratapan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, ketakutan seperti gelombang besar yang menelan sarafnya, menyapu seluruh tubuh Cao Bin, matanya dipenuhi dengan tatapan ketakutan. Dia baru saja melihat pupil Tan Yun dan kehilangan ingatannya, dan ketika dia bangun, tulang lengan dan kaki kirinya patah. Pada saat ini, kerumunan murid Taman Obat berdiri ketakutan. Mereka sangat percaya bahwa Tan Yun adalah lawan Cao Bin, tetapi tidak menyangka bahwa Cao Bin begitu tak terkalahkan di depan Tan Yun. Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi melakukan hal yang sama. Setelah terkejut, kedua wanita itu saling memandang dan wajah mereka memutih. Cao Bin adalah murid pribadi tetua kelima, adalah master senjata tingkat rendah yang hebat, setengah bulan kemudian adalah untuk mewakili garis keturunan senjata, ke sekte abadi-abadi. Sekarang Tan Yun telah merusak kaki dan lengan kirinya, ini masalah besar. Kamu pelayan, kamu tahu apa statusku? Cao Bin mendesis dan meraung, aku adalah murid pribadi tetua kelima, beraninya kau melukai kedua kakiku dan salah satu lenganku. Bah, Tan Yun meludah seteguk, meludahi wajah Cao Bin, mengangkat kakinya dan meremukkan pipinya, membuang senyumnya, tahu kenapa aku tidak menggores lengan kananmu. Itu karena Laozi adalah orang yang menepati janjinya, jaga tangan kananmu untuk digunakan untuk mencambuk diri sendiri. Cao, jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya, sekarang tampar dirimu 3 kali dan pergi dari Gunung Abadi Changling. Jika kamu berani memukul Xiao lagi di masa depan, lain kali itu tidak akan sesederhana membuangmu. Mendengar kata-kata itu, mata Cao Bin menjadi merah, dan dia melihat tekad itu di mata Tan Yun. Jika dia tidak menyerah, saya takut dia akan mengalami siksaan yang lebih kejam. Aku, Cao Bin, bersumpah bahwa aku akan membuat Tan Yun membayar 2 kali lipat dari rasa malu yang aku derita hari ini. Setelah Cao Bin bersumpah diam-diam, kepala yang diinjak oleh Tan Yun mengangguk, memberi isyarat kepada Tan Yun bahwa dia mengerti. Tan Yun mengangkat kakinya dan menatap Cao Bin dengan acuh tak acuh. Bertekad, jika dia berbicara omong kosong lagi, tangan kanannya akan hancur untuknya juga. Cao Bin menahan rasa sakit yang luar biasa dari kaki dan lengan kirinya, melambaikan tangan kanannya, dan menamparkan dirinya sendiri 3 kali. Setelah itu, Cao Bin mengorbankan perahu rohnya dan mencoba menaikinya untuk pergi ketika Tan Yun, dengan senyum dingin di wajahnya, menginjak punggungnya. Tan Yun, apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Cao Bin tampak ketakutan. Tan Yun mengabaikannya, menoleh untuk melihat Dan Yu dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dia mempermalukan murid Taman Pengobatan Gunung Roh kita, beri aku untuk membuatnya membayar kembali 2 kali lipat. Hehehe, aku pergi dulu. Banteng besar menunjukkan giginya dan menyeringai, mendatangi Tan Yun, berjongkok, menarik rambut Cao Bin, mengangkat kepalanya, dan kemudian, dengan tamparan keras, menamparkan wajah Cao Bin. Apa-apaan kamu? Ya, kami tukang, tapi bukan tukang rendahan yang kamu bicarakan. Dan Yu berkata, tidak lega, dan menamparkan Cao Bin lagi sebelum pergi. Tidak tahu malu. Cao Bin, ketika dia melihat lebih dari 700 murid tukang, berbaris ke arahnya, sangat marah sehingga dia gemetar dan meraung. Tan Yun, seorang sarjana dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Jika bukan karena aturan sekte yang menahanmu, apakah kamu pikir kamu masih hidup sekarang? Tan Yun menghentakkan kakinya ke punggung Cao Bin, tatapannya muram, lagi pula, kau tidak layak di mataku, kau hanya seekor anjing. Apa? Hanya karena kamu mempermalukan murid taman obatku, kamu tidak mengizinkan murid taman obat mempermalukanmu. Tan Yun berbicara, menggerakkan kaki kanannya menjauh dari punggung Cao Bin, menginjak lengan kanannya, dan melihat kerumunan murid yang berbaris, beri aku pertarungan. Mendengar ini, para murid semakin bersemangat dan semakin memuja Tan Yun. Satu demi satu, lebih dari 700 murid melangkah maju dan menamparkan Cao Bin. Ketika murid terakhir memukul, Cao Bin sudah lama kehilangan wajahnya, matanya terpejam saat dia menanggung penghinaan. Bajingan dari Vena persenjataan, masih sombong di Taman Obat Gunung Roh kita. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong. Murid Taman Pil terakhir, setelah menamparkan Cao Bin belasan kali dengan marah, menghancurkan jembatan hidungnya dengan satu pukulan. Tan Yun, aku pasti akan membunuhmu. Cao Bin mendesis dalam hatinya. Oke, kamu bisa tersesat. Kaki kanan Tan Yun menjauh dari tangan kanan Cao Bin. Cao Bin menahan tangan kanannya di tanah dan merangkak dengan gemetar dan dengan susah payah menuju perahu roh. Saat tangan kanannya meraih tepi perahu roh,
Tan Yun menyapu perahu roh dan menginjak tangan kanan Cao Bin dengan satu kaki, menghancurkannya begitu keras hingga darah menyembur. Ah! Tan Yun, bagaimana bisa kamu tidak menepati janjimu? Apalagi yang kamu inginkan? Cao Bin mendesis sedih. Di perahu roh, Tan Yun perlahan mengangkat kaki kanannya, telapak kakinya telah berubah menjadi kerangka berdarah, luar biasa manusia. Aku yang lama berkata untuk memberitahumu untuk turun dari Gunung Abadi Changling, sepertinya telingamu tuli. Tan Yun dengan dingin mendengus, karena tuli, apa gunanya menyimpannya? Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan dua bilah yang terbuat dari ilusi kekuatan spiritual, membawa dua aliran darah, terbang ke sisi wajah Cao Bin, memotong kedua telinganya.